Oke, this is vegetables. Nah, ini saya ingin kalian juga mengucapkan sama-sama, tolong di-unmute. Bilangnya tolong jangan vegetables ya. Jadi huruf E setelah G ini tidak dibaca. Jadi seolah-olah kita tuh bacanya vegetables. Jadi bukan vegetables. Ya, oke. Nah, coba 90 plus 85 equal to 175. 175. Oke, correct. Nah, sekarang challenge kedua, kalian cukup menyebutkan angkanya saja. Misalkan saya kasih angka seperti ini ya. Misalkan saya sebutkan 7,400 kilogram, ya kan seperti itu ya. Jadi kalian cukup sebutkan angkanya, tidak akan ada penjumlahan supaya kalian nggak bingung menjumlahkannya. Oke, Master, bisa langsung jalan gitu? Oke. Silakan, Bang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya. We meet again in learning session 2 tonight ya. Still with our tutor, Mr. Yudi. Thank you very much, Mr. Yudi. Thank you. After last week, we learned in session 1 about term agriculture term ya. So now this night ya, session 2 dan boleh nanti kalau ada hal-hal yang sifatnya penting nanti bisa langsung interaksi dengan master kita. Yang insya Allah nanti beliau akan mandu kita. Mudah-mudahan nanti kalau ada cut off di 45 menit, itu nanti bisa kita lanjut. Anggaplah 45 menit itu kita rehat mungkin 1 menit sambil ini. Nah, nanti bisa langsung kita masuk lagi. Bila perlu bisa 3 kali yang 45 menitnya Mas Yudi ya. Master ya. If you want. Panjang cerita ya. Yes. Oke, lanjut ke Master. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Bang Edi. Jadi kalau saya manggilnya Bang Edi ya. Oke. Because he is my senior. And I will start to share my material tonight. And for those who can turn on your camera, kalau yang bisa nyalain kamera, it will be better. Kalau bisa nyalain kamera lebih baik ya. Jadi sambil kita berinteraksi, and then you can ask your questions. Jadi nanti ketika lagi di tengah-tengah kalian mau tanya materi boleh ya. Jadi tidak harus sampai selesai. We are interactive discussions. Jadi nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung aja. Takutnya kalau ditunda-tunda nanti lupa gitu ya. Oke, so kita akan masuk materi sesi kedua malam ini. Ini agak sedikit menarik menurut saya ya. Because we are discussing about veggies, fruits, and numbers. Yang paling menantang itu nanti yang numbers ya. Karena I think that maybe most of you still get to know about this. Baru tahu mungkin atau ada yang sudah tahu, I don't know. Tapi nanti kita akan tes, nanti ada challenge. Ya semua nanti boleh ikut dan semua harus bisa jawab kalau bisa ya. Oke, tapi sebelum kita nanti mulai ke veggies and fruit, saya akan mereview dulu nih. Nah, jadi saya akan mereview materi yang sudah kita pelajari di pekan lalu. Nanti saya akan coba tanya satu persatu. I will mention your name and then please unmute, kemudian kalian silakan jawab ya. Nanti akan ada gambar-gambar dan pertanyaan yang harus kalian jawab kosakata, because we learn about farming and agriculture terms and vocabularies. Oke. Nah, ini saya akan mulai. Nah, nanti tolong yang saya tunjuk tolong dijawab karena nanti mungkin perlu disampaikan juga, ini lupa kita sampaikan Bang ya, bahwa nanti di akhir di sesi 4 itu akan ada
sertifikat yang ada nilainya. Jadi nanti kawan-kawan semua, belajar kita ini ada asesmennya. Nanti di sertifikat itu akan kita tulis raportnya, istilah bahasanya gitu ya, raport. Jadi tidak hanya sertifikat biasa, tapi ada di belakangnya itu ada kayak semacam skor-skornya yang akan buat nanti saya dan akan dicek oleh Bang Edi seperti itu. Jadi keaktifan kawan-kawan di sini sangat dibutuhkan. Kemudian diharapkan juga partisipasinya supaya sesi kita lebih hidup ya. Seperti itu. Oke, saya akan review sesi 1 dulu. Saya akan panggil nama satu persatu ya. Baru ada yang datang tadi, Silvi. Welcome, Silvi. Oke, saya akan cek satu-satu ini. Oke, first picture. Saya minta coba Fahra, please. What is it? Fahra, please. Are you there? Okay, skip. Dewi, what is it? Dewi? I forgot. You forget? Okay, Farah, back to you. What is it? X. X, okay, good. X ya. Yes. Ini kapak. And then Batara, please, what is it? Hand tractor maybe. No, no hand tractor. Tractor is different. How about Hairil? Do you know about this? What picture is it? Dia penggantinya kerbau ya. Hairil, do you know? Or Sylvie maybe? I don't know, sir. Okay, Hairil, what is that? I don't know, sir. You don't know? Okay, Sylvie? Sylvie, are you there? Iya, Mister. Yes. Do you know this picture? Apa Mister? Do you know this picture? What is it? Oh, enggak kelihatan, Mister. Oh, you don't. You cannot see that. Okay, Farah, back to you. Can you guess what is it? Maybe cultivator. Cultivator. Okay, good. Very good. Okay. How about this? This is easy one. Anyone can answer. Please answer. Tractor. Tractor. Yang bisa jawab langsung jawab ya. And then how about this? Yang di tanda merah ya. Garden. Gardens. Almost correct. Hampir betul. Land. No. Itu kalau bahasa kitanya mungkin kayak ladang ya. What is that? Field. Field. Oke, depannya ada. Fieldnya di belakang satu lagi. Di depan katanya itu ada satu kata lagi. What is that? Tempat untuk bercocok tanam. Tempat untuk bertanam. Complete. Apa tuh? Farming. Farming field. Oke. How about this? Glove. Gloves atau boleh garden gloves. How about this? Greenhouse. Greenhouse. Okay, correct. How about this? Wheelbarrow. Wheelbarrow. Okay, good. Wheelbarrow. Okay. Don't hesitate. Okay, just speak up. Okay. Don't be shy and then don't afraid of making mistakes. Okay. Jangan takut salah. Okay. And then again, how about this? Ini parang ya, kalau bahasa kitanya itu kayak golok. I think that all of you have seen these pictures. Ini apa nih kira-kira? You don't know? Machete, okay? Please remember, machete. You can repeat how to say. You can repeat after me, machete. Okay? Bisa ya bacanya. Oke. Kalau kalian nanti mau coba ulang-ulangi terus boleh dari awal sampai akhir ya. Kemudian garden gloves, wheelbarrow, greenhouse, machete, cultivator, farming field, dan seterusnya. Oke, next masih ada lagi. Ini saya mau ngetes dulu. Pokoknya linknya itu sudah saya kasih yang kemarin. Jadi kalian nanti tinggal baca aja sebetulnya.
How about this? Ini kalau bahasa pertaniannya, kalau anak-anak pertanian pasti tahu nih. Ini alur airnya tuh, galur ya, paritnya itu. Bahasa Inggrisnya apa nih? Pasti kalian sering temui di lapangan. Ini yang bahasa Inggris yang saya akan ajarkan itu, ya yang kalian bakal temui itu. Ada yang tahu? Irrigation. No, hampir betul. Tapi bukan air, bukan selokan yang ada airnya itu, kayak pembatas antara tanaman sekat satu dengan sekat yang lainnya itu. Kalau orang bilang mungkin galur ya, wah, mungkin mirip bukan sistem irigasinya, bukan. Oke, nggak ada yang tahu? Oke, furrow. Nanti kalian silahkan cek itu ada di link yang pernah saya kirim ke Bang Edi, mungkin Bang Edi sudah pernah kirim ke kalian, list kosakata, semuanya ada di sana. Oke, saya ambil dari sana semua. Kemudian, how about this? Easy. Scarecrow. Oke, scarecrow, bukan apa? People rice field ya. Oke. Jangan kayak kemarin ya. Oke. Jangan people rice field lagi. Oke, scarecrow ini artinya orang-orang sawah. Good. How about this? Anyone knows? Come on. Gak ada yang tahu? Shovel. Sorry? Shovel bukan? Shovel. Shovel. Oke, good. Very good. Shovel. Or spade ya, ada dua bahasa Inggrisnya. Nah, cuma kalau yang ini apa nih? Skopnya kecil. Kemarin saya pernah bilang. Ini Mini buat Mini shovel. no mini shovel. Ada nama yang lain ya? Apa tuh? Ini biasanya kalau kita untuk nyedot apa sih tanah, tapi nggak pakai yang besar ya, yang kecil. Ada kemarin 3 bahasa Inggris skop saya kasih. Ada spade, ada shovel, dan satu lagi yaitu trowel. Oke, just remember ya, nanti tolong diingat-ingat. How about this? Pacul, cangkul, come on, easy one. Okay, you don't know? Who? Okay. How about this? Dewi? Bucket. Bucket. Oke, boleh. Batara jawab bucket. Boleh, atau ada yang lain, pail. Ini sinonim ya. Oke, fleksibel. Jadi kosakata itu kalian bisa banyak sekali. Jadi bisa bucket, bisa pail. And then how about this? Oh, apa nih bahasa kitanya apa nih? Tempat nyiram air ya. Nah, itulah apa tuh? Can you guess it? Farah, Batara, Hairil, Dewi? Oh, you don't know? Oke, watering can. Oke, watering can. Telat tadi ya. Oke, that's fine. Kalau ini apa nih? Pupuk. Ada yang tahu pupuk? Fertilizer. Fertilizer, oke. Tapi ini pupuk kimia ya. Dia pakai bahan-bahan kimia. How about this kalau pupuk kompos? Pupuk kompos apa dong? Ada yang tahu? Pupuk kompos beda dengan pupuk yang fertilizer ya. Kalau dia pupuk kompos, ini bahasa Inggrisnya manure. Nah, ini tolong nanti buka lagi linknya yang kemarin saya kasih ya. Tolong nanti dipelajari, diingat yang paling penting itu adalah kosakata yang sering kalian jumpai saja ya. Pupuk kompos kan dari kotoran hewan dan lain-lain kan. Nah, ini beda dengan fertilizer. Ada lagi nih terakhir, satu slide terakhir sebelum kita masuk ke materi hari ini. Nah, ini tadi yang disebut sama Hairil Irrigation. irrigation, betul. Tapi yang pancurannya ini disebut apa nih? Sistemnya disebut irigasi, oke. Yang pancurannya ini disebut apa nih? Ya, Batara, Water sprinkle. Oke, good. Water sprinkle. Atau boleh sprinkle, boleh. Jadi ini kalau di kebun-kebun yang canggih itu sudah pakai otomatis seperti itu, nggak pakai pipa selang disemprot ya. Kalau kita sekarang dia muncul, kemudian dialirin, dan dia bisa otomatis muter dan spread out gitu ya. How about this? Kalau bahasa Indonesianya ini namanya tanaman tumpang sari. Yuk,
Anak pertanian pasti tahu tumpang sari itu gimana. Tapi what is in English? What is it in English? Tumpang sari. Ada yang tahu? Kalau kalian lihat di situ kan ada satu tanaman, sebelahnya tanaman lain ya kan? Ada tanaman lagi dan seterusnya. Ini disebut tumpang sari. Bahasa Inggrisnya intercrop. Oke, tolong diingat ya. Ini kosakata penting nih. Kemudian ini apa nih? Yang saya kotak merah. Kemarin ada di gambar. Dia baru tumbuh gitu. Dewi? Ya, Farah silakan. Yo, come on, don't be shy ya. Jangan takut. Don't be afraid of making mistakes. Silakan, siapa yang bisa? Dewi, Batara, Hairil, Farah? Nggak ada yang tahu? Oke, saya growing seed. Jadi dia tuh benih yang baru mau akan tumbuh. Nah, itu yang disebut growing seed. Yang dipegang sama si tangan itu apa? Tadi fertilizer, dia pupuk. Fertilizer. Ya. Nah, tanahnya itu ya tanah soil ya bahasa Inggrisnya banyak. Kemudian, nah ini kalian juga pasti akan sering temui di buku-buku pertanian. Yang saya maksud di sini bukan traktornya, tapi tanah yang sudah digarap. Ini tanah yang sudah di ploughing, yang sudah diolah atau yang sudah dibajak. Itu disebut apa? Kalian datang ke sebuah lahan, kemudian melihat tanah itu sudah digarap, itu bukan namanya field lagi, atau bukan farming field lagi. Tapi namanya, ada yang tahu? Tillage. Artinya tanah yang sudah digarap, atau yang sudah dibajak ya, seperti itu. Tillage. Dua terakhir. Ini, jerami. Do you know what is it in English? Hi. Hey, okay, good. How about this? Biji-bijian. Seed. Seed. Seed kurang tepat, itu benih. Seed itu benih ya sebetulnya. Nggak ada yang tahu? Oke, yaitu grain. Grain itu biji-bijian ya. Nah, nanti ini cuma highlight saja. Yang saya tampilkan itu adalah yang sering kalian temui nantinya ya. Tapi masih banyak lagi sebetulnya, cuma ya kalian yang harus lebih explore yang di link yang pernah saya kasih. Nah, itu tolong dieksplor lagi. Oke, thank you. Kita akan masuk ke materi hari ini. Sesi kita ini masih 3 menit ya. Jadi nanti tolong pas ketika mati, tolong balik lagi ke link sama. Kita akan masuk ke materi yang sama. Oke, this is vegetables. Nah, ini saya ingin kalian juga mengucapkan sama-sama. Tolong di unmute. Bilangnya tolong jangan vegetables ya. Jadi huruf E setelah G ini tidak dibaca. Jadi seolah-olah kita tuh bacanya vegetables. Jadi bukan vegetables. Ya, oke. Nah, coba nih saya ingin satu-satu biar kita bisa lihat pronounce-nya benar apa enggak ya. Siapa yang mau mulai? Silakan. Jangan takut salah. Fahra kayaknya. Ya. Coba. Vegetable. Good, udah benar. Vegetables. Oke, Batara please. Vegetables. Good, perfect. Dewi. Vegetables. Oke, last one Hairil. Vegetable. Wes, ini udah mahir semua ya. Kalau masih ada yang bilang vegetable, nah ya artinya belum belajar tuh cara ngucapin bahasa Inggrisnya ya. Oke, saya tidak akan menjelaskan satu-satu apa aja sayur-sayuran itu. Kalian bisa lihat di sini. And I'm sure that kalian pasti ada yang kalian itu belum pernah makan atau belum pernah lihat. Ya, coba deh. Saya ingin dari yang sebelah sini dulu. Ada yang belum pernah kalian lihat? Real ya, yang real. Yang mana? Asparagus. Asparagus. Oke, asparagus. Ada lagi? Coyote. Which one? Beside sweet potato. Oke. Coyote. Oke. Kalau asparagus itu biasanya kalau kalian makan di restoran Jepang ya, itu ada tuh asparagus. Dia biasanya digoreng, ya digoreng kemudian dicocol pakai saus asin gitu. Itu asparagus. And I'm not sure in Indonesia itu banyak
asparagus, tapi ada jualnya di Indonesia, tapi tidak ada jualnya di pasar, jarang sekali ya. Biasanya di supermarket gitu biasanya, karena makanan ini tergolong mewah juga sebetulnya. Oke, cayut katanya tadi ada juga, endive, saya juga ada beberapa yang belum ya dari list yang ada ini. Oke, kalau beet itu tahu nggak nih? Beet, do you know beet? Ada yang tahu? No. No, beet itu kayak semacam umbi-umbian ya. Beet itu kayak turnip lobak, mungkin kalian tahu. Jadi dia semacam umbi-umbian juga, dan dia bisa dimakan juga semuanya ini ya, bisa dimakan. Kemudian kalau yang ini apa nih bacanya nih? Ada yang tahu? Cucumber. Bukan. Sudah saya bilang pasti bacanya cucumber. Yuk, ada yang bisa? Anyone knows? Cucumber. Cucumber. Betul. Apa tadi bacanya? Cucumber. Betul. Nah, kalau mau betul, tolong diulang-ulangi lagi ya. Cucumber. Jadi bukan cucumber ya, bukan kukumber gitu juga bukan ya. Tapi cucumber. Nah, itu yang tepat seperti itu. Coba nih, saya ingin kalian ucapkan satu-satu per orang ya. Dari cabbage sampai garlic. Ya, jadi satu orang satu kali ngucap. Oke. Saya ingin dari Batara. Nanti kamu ucap silakan ke samping ya. Cabbage. Saya akan contohkan dulu deh. Saya akan contohkan dulu. Nanti kalian bisa lihat seperti apa cara pengucapannya. Nanti yang setelah saya akan mulai yaitu Batara. Oke, I will start. Cabbage, lettuce, onion, spinach, potato, celery, asparagus, radish, broccoli, artichoke, tomato, cucumber, eggplant, carrot, green bean, pumpkin, pea, mushroom, beet, red onion, corn, cauliflower, red chili pepper, zucchini, bell pepper, sweet potato, chayote, endive, collard green, green onion, leek, red cabbage, yam, parsnip, garlic. Oke. Nah, sekarang silakan kalian coba Batara ya. Saya ingin Batara dulu. Nanti habis itu silakan satu-satu. Kalau ada yang nggak tahu bacanya, baca aja yang sebisanya ya. Oke, siap. Silakan Batara, please. Cabbage, lettuce, onion, spinach, potato, celery, asparagus, radish, broccoli, artichoke, tomato, cucumber, eggplant, carrot, green bean, pumpkin, pea, mushroom, beet, red onion, corn, cauliflower, red chili pepper, zucchini, bell pepper, sweet potato, coyote, endive, collard green, green onion, leek, red cabbage, yam, parsnip, garlic. Oke, Batara tadi sudah selesai bacanya ya. Nah, ini ada sedikit koreksi tadi, baca yang tepat itu bukan onion tapi onion. Dia mirip dengan tulisannya ya. Bacanya tetap sama yaitu onion. Nah, kemudian di sini ada zucchini. Zucchini ini artinya tomat, bukan tomat, maaf, timun Jepang ya kalau orang bilang. Dia timun tapi bukan timun seperti biasanya. Ya kalau orang bilang sih mungkin timun Jepang seperti itu. Beda dengan cucumber. Dia satu spesies tapi beda apa ya? Beda bahasa Inggrisnya ya, nggak sama. Eggplant, saya ingin kasih tahu lagi bahwa eggplant ini sebetulnya ada bahasa Inggris yang lain, aubergine bahasa Inggrisnya. Ya, aubergine, nanti kalian bisa lihat di tulisannya setelah ini. Nah, eggplant ini ada yang bentuknya panjang lonjong, ada yang bentuknya bulat, ya kan? Nah, kalau dia bentuknya bulat, itu tambahkan saja di depannya round eggplant seperti itu. Ya, tapi kalau kalian mau tetap eggplant aja udah cukup. Jadi orang udah tahu bahwa itu adalah terong. Oke. Kemudian yang lain-lain, leek ini artinya tahu ya, leek ini daun bawang. Ini yang saya kasih yang gampang-gampang aja dulu ya, yang sering kalian temui ya. Celery ini adalah seledri, ya, seledri. Brokoli pasti tahu, spinach, bayam. Onion, do you know onion? Bawang. Bawang bombay. Betul. Nah, kalau red onion ini bawang merah. Cuma bahasa Inggrisnya itu sebetulnya shallot. Ya, nanti saya akan tulis karena saya nggak bisa ngetik langsung di sini ya, tapi nanti saya akan kasih tahu. Shallot
Sedangkan bawang putih bahasa Inggrisnya adalah garlic. Seperti itu ya. Nah, ini ada beberapa, nanti collard ini ada artinya juga, cauliflower nanti kita artikan juga, pea dan seterusnya ini. Banyak. Ini ada sayur-sayuran yang mungkin kalian sering temui ya. Sweet potato ini bukan kentang manis tapi bijur ya. Apa kalau kita bilang ubi seperti itu ya. Bukan kentang manis. Oke, now please Dewi dulu. Your time. Silakan Dewi, start from cabbage. I would like to listen how you say from cabbage till garlic. Okay, start 1, 2, go. Cabbage, lettuce, onion, spinach, potato, celery, asparagus, radish, broccoli, artichoke, tomato, cucumber, eggplant, carrot, green bean, pumpkin, pea, mushroom, beet, red onion, corn, cauliflower, red chili pepper, zucchini, bell pepper, sweet potato, coyote, endive, collard green, green onion, leek, red cabbage, yam, parsnip, garlic. Oke, parsnip ya. Yam ini umbi ya. Apa ya kalau kita bilang itu kayak ketela lah seperti itu ya sejenisnya. Oke, the last one is Fahra. Oke, tadi Dewi sudah lumayan baik. Oke, pronounce-nya dapat. Cuma memang nanti saya ingin tekankan bahwa di sini bacanya bukan paper ya, tapi bacanya pepper. Jadi pepper bukan paper kertas ya. Kalau pepper itu lebih ke apa ya bahasa kitanya itu chili lah ya seperti itu. Oke, start from Farah. You are the last one. Silakan please. 1, 2, go. Silakan cabbage. Cabbage, lettuce, onion, spinach, potato, celery, asparagus, radish, broccoli, artichoke, tomato, cucumber, eggplant, carrot, green bean, pumpkin, pea, mushroom, beet, red onion, corn, cauliflower, red chili pepper, zucchini, bell pepper, sweet potato, coyote, endive, collard green, green onion, leek, red cabbage, yam, parsnip, garlic. Oke. Garlic, ya. Tomatonya jangan tomato. Nah, hilangin ujungnya. Ya. Tomato, O itu O ya. Nanti dilatih lagi ya. Oke. Nah, ini ada lagi. Ya, thank you. Vegetables yang lain hampir mirip ya. Cuma di sini ya cuma lebih diacak aja. Mungkin kalian yang harus tahu di sini ada kata bitter gourd. Mungkin yang suka bitter gourd ini harus tahu nih bahasa Inggrisnya apa. Tahu nggak nih bitter gourd? Bitter betul, pare ya. Bitter itu pahit ya artinya ya. Nah, kemudian di sini ada pea. Ini kayak kacang polong gitu ya, pea. Cuma ada juga orang yang bilangnya French beans. Jadi kayak buncis, kacang buncis yang besar-besar itu French beans. Itu orang bilangnya French beans juga. Nah, ini kita nggak bisa patenkan namanya itu cuma satu gitu ya. Karena mungkin di setiap negara ada sebutan yang berbeda. So we have to adjust with their names gitu ya, dengan nama-nama yang ada di sana gitu. Nah, kemudian kalau kalian lihat di sini mungkin pumpkin tahu ya dan lain-lain. Nanti you can search on, nanti kalian bisa cari. Nanti linknya akan saya kasih di akhir, akan saya tampilkan, and I will send it to you via chat box. Nanti kalian bisa buka linknya dan ingat-ingatlah kosakata-kosakatanya. Oke, sekarang kita akan masuk tebak-tebakan. Seperti biasa, saya ingin kalian cocok-cocokan ini kira-kira ini pasangannya yang mana dan nomor berapa dan lain-lain. Oke, ready? Siap? Kita akan mulai dari yang pertama yaitu eggplant. What number? Yang bisa jawab silakan. 4. Oke. 4. Klik. Number 3. Number 3. Okay, very good. Mushroom. 9. Number 9. Okay, good. Spinach. Number 8. Spinach number 8. Okay, good. 8. Sweet potato. Number 7. Number 7. Okay, good. Lettuce. Number 6.
Number 6, oke, selada ya, lihat di sini. Next, bitter gourd. 1. Number 1. Oke, ini yang tadi ya, pare ya, pria atau apalah namanya ya. And then collard. 3. Number No, 5. 3 tidak disebutkan. Number 5. Number 5. Collard itu sejenis sawi-sawian ya. Karena ada jenis sawi-sawian itu beda-beda lah. Saya nggak tahu juga bentuk-bentuknya. Cuma dia tergolong sawi-sawian, disebut juga collard. And the last one is celery. Number 2. Number 2. Exactly, good. But do you know these plants? Coba yang kalian tahu dari 3 ini. Ini apa nih? Kangkung. Kangkung. Ini kemangi. Ini jantung pisang. Yang mana yang kalian tahu? Kangkung. Kangkung. Apa? Batara. Morning Glory. Atau ada lagi, itu satu yang itu sudah saya sebutkan kemarin ya. Bahasa Inggrisnya Morning Glory itu ya benar, tapi ada satu lagi bahasa Inggrisnya. Makanya saya tadi bilang ada berbagai macam sebutan sebetulnya. Ada yang tahu lagi selain Morning Glory? Oke, kita cut dulu yang ini. Kemangi apa nih bahasa Inggrisnya? Kalian sering makan pecel ya kan? Sering makan daunnya kalau suka itu kan. Rasanya agak ada apa-apanya tuh rasanya. Ada min-minnya ya, tapi ini bukan daun min, tapi sejenis min. Nggak ada yang tahu? Oke, kalau yang ini number 3. Suka Banana makan heart. jantung. Oke, siapa? Batara, please. Banana heart. Benar, jantung pisang ya. Oke, tapi bukan itu. Kalau kita bilangnya jantung pisang, tapi sebenarnya jantung itu adalah tunas yang akan baru muncul ya kan. Nah, itu apa bahasa Inggrisnya? Farah, do you know 3 of this? Salah satunya? You don't know? Dewi? Tahu salah satu dari ini? Nggak tahu juga. Oke, Batara, cuma tahu yang kangkung ya. Oke, saya akan kasih tahu bahasa Inggrisnya, and then you should remember these words and vocabularies, oke? Kemangi itu bahasa Inggrisnya basil. Kemudian kangkung itu juga bisa disebut water spinach. Dia sejenis, ya mungkin keluarganya bayam ya mungkin. Nah, saya nggak tahu mungkin. Tapi dia juga disebutnya morning glory, bisa juga. Dan jantung pisang itu ada 2, bisa banana bud atau banana blossom. Blossom itu yang ngembang, ya bermekaran. Jadi pisang yang baru mau bermekaran, ya jantung itu munculnya. Itulah yang disebut dengan banana blossoms. Jadi kalau sayur jantung apa sir bahasa Inggrisnya? Sayur jantung. Apa? Ada yang tahu? Tinggal ditambahkan aja ya. Jadi banana bud atau banana blossoms itu jantung pisangnya. Jadi kalau misalkan mau tambah sayurnya ya tambahkan aja ujungnya apa? Lempah misalkan atau apa gitu kan nama sebutan lauk di daerah kalian misalkan. Nah, tinggal tambahkan aja. Oke, that's for the vegetables. And now we come to the fruits. Nanti yang vegetable saya akan kasih kosakata, kalian bisa pelajari. Nah, kita akan masuk ke fruits, karena habis ini akan ada angka ya, angka ini juga penting. Tapi sebelumnya nanti kalian akan nonton video, ya ada video nanti saya akan kasih, biar kalian nanti ada intermezzo ini. Oke, fruits ini saya rasa nggak susah, karena kalian pasti sudah familiar dengan nama-nama buah ya, dan saya pun yakin kalian pasti suka makan buah. You like eating fruits, jadi nanti ini sangat penting ya, karena kalian akan menemukan nama buah yang mungkin kalian tidak pernah tahu bahasa Inggrisnya apa. Oke, sekarang saya akan mulai dengan gambar-gambar ini. Kecil banget ya memang tulisannya, saya nggak bisa perbesar, tapi setidaknya kalian tahulah dari bentuknya, from the shape, ya, from the appearance, you know the name of the fruits. Ya, di sini ada banyak nih. Ada ini apa nih? Ada yang tahu? Kebaca nggak nih? Look at my cursor. Strawberry. Oke. Oke, good. Kemudian ini apa nih? Ada yang kelihatan? Coconut. Oke, bacanya apa? Enggak. Nggak apa-apa. Pak, saya bacanya coconut. Ya, that's fine. That's fine. Coba, Batara, kamu baca kelapa. Kelapa ini Batara. Coba, kamu baca kelapa apa bahasa Inggris? Coconut. Coconut. Oke.
Ya, sama. Semuanya sama ya. Dewi, how do you say kelapa dalam bahasa Inggris? Coconut. Oh, yes, agak-agak dibuat-buat gimana gitu ya. Oke. Oke, bahasa Inggrisnya ya kalian kalau bilang coconut juga boleh lah. Yang penting orang paham ya. Tapi yang kalau mau lebih tepat bisa bilang coconut, gitu ya. Jadi gimana ya? Huruf U-nya itu agak di E kan, coconut. Jadi U-nya jangan di U kan bulat-bulat gitu ya, jangan coconut. Nah, tapi coconut. Jadi kalau misalkan minyak kelapa, coconut oil gitu. Pohon kelapa, coconut tree, gitu ya. Jadi coconut gitu. Oke, kemudian ada lagi gambar ini nih. Saya nggak tahu kalian bisa baca apa enggak nih. Lihat kursornya. Kalau bahasa Indonesianya manggis ya. Manggis bahasa Inggrisnya apa nih? Mangosteen. Mangosteen. Ya benar, mangosteen. Mango itu mangga. Jadi mangosteen mangga yang masih muda gitu ya. Tapi nggak ada kaitannya dengan mangga ya, karena buah manggis dan mangga ini sangat berbeda. Cuma penamaannya saja dimirip-miripkan ya, seperti itu. Nah, itu mangosteen. Kemudian ini nih yang sering, atau kalian pernah makan apa enggak nih? Atau yang kacangnya aja nih kalian sering makan, kacang metenya. Tapi kalau ini nama buahnya apa nih? Kalau di tempat kalian apa? Jambu mete. Jambu mete. Oke, jambu monyet. Kalau di tempat Bapak nih, di tempat saya namanya jambu monyet ya. Di Bangka namanya jambu monyet. Nah, jadi yang makan jambu itu ya monyet-monyet gitu katanya. Ya kan? Kemudian oke, ini cashew bahasa Inggrisnya agak kecil memang, nanti kita perbesar ya. Cashew. Kemudian ya banyak. Tapi yang buah-buah yang ada di atas kalau kalian lihat, ini ada red gooseberry, ada blueberry, ada ini mulberry. Ini buah-buah yang memang apa ya, tidak dijual di sembarang tempat ya gitu. Ini buah-buah elit nih yang di atas. Ya, buah-buah elit semua nih. Oke. Tapi mungkin kalian pasti sudah pernah nyoba buah-buah yang ada di sini. Oke. Nah, sekarang ada satu lagi. Nah, ini mungkin agak sedikit besar gambarnya biar kalian kelihatan. Can you see this? Pisang itu namanya banyak sekali ya. Saya juga baru tahu sebetulnya. Ya, pisang itu banana, cuma if you see this, itu ada apple banana. Yang kayak, mungkin apple banana nih kayak mungkin kita bilangnya pisang gepok ya. Ya kan? Jadi kalau kalian ketemu, tahu ya pisang gepok tuh enggak ada? Yang little bit big, yang agak besar untuk goreng pisang gitu, itu disebut apple banana. Kemudian ada yang pisang mungkin mirip pisang Ambon, kalau kita bilang itu disebut apa nih? Ada yang bisa baca? Green banana. Ya, betul. Banana. Yang warna merah saya jarang lihat, red banana. Ada. Ada ya? Ada. Nah, ini yang Jalan pisang. Oh gitu ya, saya nggak pernah lihat. Oke, yang terakhir ini ada pisang yang mungkin kayak pisang monyet ya, yang agak kecil-kecil, tahu ya, pisang yang mungil-mungil. Itu di sini disebut lady finger. Jadi pisang jarinya wanita. Saya nggak tahu kenapa disebut lady finger banana. Mungkin jari wanita kecil-kecil ya, sehingga disebut lady finger. Nah, ini penamaan ya, penamaan pisang saja itu bisa bermacam-macam karena memang jenisnya tadi banyak. But if you want to say this fruit in one word, that's easy to say banana saja. Cukup banana, udah cukup ya. Tapi kalau kalian mau tahu variasinya, kalian bisa gali itu banana. Nah, di sini ada juga nih. Ini buah kesukaan saya. This is my favorite fruit. Ada yang tahu nih bahasa Inggrisnya? Atau bahasa Indonesianya apa nih? Sirsa. Oke. Apa bahasa Inggrisnya? Soursop. Oh, tahu ya, sour soup. Oke, sour soup. Betul. Kemudian ini buah apa nih? What is this? Salak. Salak. Itu bahasa Inggrisnya? Snake. Snake fruit. Betul. How about this? Buah naga? Dragon fruit. Dragon fruit. Oke. Mana lagi nih? Ini buah apa nih? Nanas. Enggak, what is that? Pineapple. Jangan pineapple, pineapple. Pineapple. Ya, Pineapple. bacanya jangan pineapple tapi pineapple ya. Pineapple. Tapi namanya ada apel-apelnya ya, tapi tidak ada kaitannya dengan apel gitu ya. Nah, ini beda dengan melon sama watermelon karena dia sama-sama bulat, masih ada kaitan-kaitannya lah ya. Kalau kita apa ya, logikakan ini bahasa Inggrisnya ini kok agak aneh gitu ya. Nah, watermelon
semangka ya kan, melon buah melon. Ini masih ada kaitannya karena dia sama-sama bulat dan ada isinya, dagingnya. Dan kalau pineapple, apple sama apple itu nggak ada kaitannya. Nah, cuma penamaan saja sama kayak tadi mangosteen sama mango ya. Tapi cara menghafal yang cepat emang kayak gitu. Kalian kaitkan dengan kata yang mungkin lebih mudah kalian ingat. That's the way to remember the words. Oke, kita akan coba tes seperti tadi. Saya sangat senang kalau main tebak-tebakan ya sebetulnya ya. Nanti akan ada kuis lewat link dan ada lagi nanti intermezzo tantangan buat kalian nanti pas di materi angka ya, pas di materi number. Oke, number 1, cashew. What number? 7. Number 7. Oke, good. Star fruit. Number 4. Oke, star fruit itu belimbing ya. Ya. How about mangosteen? Number 6. Oke, soursop. 9. 9. Passion fruit. Oke. 1. Number 1. Oke, Batara. Apa artinya passion fruit? Markisa. Betul. Iya. Tapi tidak ada artinya dengan passion itu semangat atau apa tuh nggak ada ya. Jadi buah yang bikin semangat itu enggak ya. Belum tentu orang makan markisa ini jadi wah gitu. Tapi mungkin ketika makan markisa karena asam-asamnya orang jadi melek gitu ya, sehingga passionnya ada, sehingga disebut passion fruit. Ini apa karang-karangan saya aja ya sebetulnya. Cuma nggak ada kaitannya sih sebetulnya. Memang namanya itu memang seperti itu. Oke, jadi passion fruit itu artinya markisa. Kalau delima beda lagi, tapi saya tidak masukin di sini ya. Delima itu ada bahasa Inggrisnya pomegranate. Ya, tapi nanti lah. Oke, guava. Number 2. Number 2. Oke, good. Sapodilla. Ayo. Number 3. Apa artinya? Sawo. Nah, ingat ya, bahasa Inggris sawo itu sapodilla. Oke, ingat. Nah, guava, sapodilla. Kemudian snake fruit. Number 5. Number 5, salak. Water apple. Number 8. Buah apa tuh? Water apple. Jambu air. Jambu air, betul. Nah, ini buah-buah ini saya pilih sengaja supaya apa? Karena kalian pasti sering temui di kebun gitu. Ya, Pak, duren nggak ada ya? Ya, duren kan kalian pasti sudah tahu ya bahasa Inggrisnya. Rambutan ya rambutan ya kan. Durian ya duren gitu ya. Tapi yang ini minimal kalian tahu bahasa Inggrisnya. Karena kalau kalian orang agriculture, kalau kalian agriculturalist, kalian harus tahu nih bahasa Inggris yang buah-buah ini. Termasuk sayur-sayur yang tadi ya. Sayur, buah, kemudian macam-macam. Nah, ini belum kita buat kalimat ya. Misalkan saya pengen bilang, coba bikin kalimatnya saya menanam buah jambu dan sayur bayam. Nah, itu kan tadi ada penggabungan kata bayam dan jambu. Tinggal kita merangkai kata saya ingin menanam misalkan. Ya kan? I want to plant apa? Jambu air misalkan. I want to plant Water apple. and bayam Spinach. di ladang bukan. saya. Ya benar spinach. Di ladang. Nah, atau Iya benar. di kebun saya, apa bahasa Inggrisnya? Kan kita tadi sudah belajar ya materi sesi 1. In my farming field. Misalkan gitu. Bisa ya? Nah, itu cara mengkombinasikan. Jadi kalau kosakatanya sudah dapat nih, kalian mau merangkai buat kalimat itu lebih gampang ya. Jadi misalkan saya ingin memetik sawo misalkan. Sore ini I want to pick misalkan. Bisa. I want to pick my sapodilla in my garden this afternoon. Bisa kan? Jadi tinggal kosakatanya sudah dapat sehingga tinggal merangkai kata menjadi sebuah kalimat kan gitu. Oke. Nah, ini nama-nama buah. Saya rasa nanti kalian juga harus tahu nih nama-nama herbal ini yang biasanya banyak dijual dan kalian juga mungkin tanam ya. Nah, coba dari sekian banyak ini ada kurang lebih 14 herbs. Ini kalian yang tahu yang mana saja? Come on. Basil. Turmeric. Coba satu-satu ya. Farah, kamu tahu yang mana saja Farah? Tahu semua kecuali yang dikit. Enggak deng. Yang turmeric, terus basil, mint, itu tahu. Ginger,
Terus Chinese key tahu nggak? in Indonesia what? What in Indonesia? Oke, cumin tahu? Cumin. Cumin tahu? Cengkeh. Iya ya. Cumin bukan. Cloves, kalau cengkeh itu cloves. Cumin itu ya dia semacam biji-bijian untuk herbs gitu ya. Bahasa Indonesianya nggak ada. Tadi saya sudah cari, tapi bahasa Inggris tetap cumin. Itu sejenis biji-bijian ya. Kalau nanti kalian mau tahu lebih jauh cumin apa, nanti searching aja. Mungkin kalian anak pertanian atau anak ya yang belajar tentang agro pasti lebih tahu lah tentang itu ya. Oke, kalau Batara, saya yang tanya nih, lemongrass, Batara, what is that? Serai. Serai, oke, gue tahu ya. Nah, nanti ke pasar gitu. Kalau ke pasar, Bang, I want to buy, saya mau beli lemongrass. Nah, pasti bingung tuh kan ya. Apaan lemongrass? Serai, Bang, gitu. Jadi promosi bahasa Inggrisnya di pasar. Dan jadi orang pasar pun kalian bisa dapat apa ya? Pahala jariahnya. Jadi dia tahu bahasa Inggris lemongrass, nanti dia pakai tuh. Yo lemongrass, kata dia gitu kan. Jadi bahasa Inggrisnya bisa aplikatif ya kan. Oke, Dewi, ginger, what's that? Jahe. Jahe apa kunyit? Jahe kalau kunyit turmeric. Oh ya tahu ya benar ya. Oke, Farah, how about galanggal? Lengkuas. Oh ya tahu, lengkuas. Iya, tahu. Iya, ini kan bahan-bahan dapur semua ya. Ya tadi saya nggak perlu Iya. sebutkan lah. Kalau cewek pasti tahu, kalau cowok nih yang saya pertanyakan ya. Mungkin jarang lihat ya kan. Oke, kalau cilantro ini bahasa lain dari apa namanya seledri tadi. Yang cilantro ini. Chinese key ini dia kayak semacam ginger tapi Cina. Ya, dia bentuknya agak panjang seperti itu. Nah, makanya saya tadi bilang jahe kita itu ya bilangnya ginger, cuma di daerah lain, di negara lain, ginger mereka ada tapi mereka punya penamaan sendiri. So that's ya, maksud saya kalau misalkan secara umum kita tahu bahasa Inggrisnya apa, tapi secara detail ini akan berbeda nanti di suatu daerah menyebutnya. Ya kan? Misalkan kalau di nama makanan deh, misalkan. Kalau di daerah saya misalkan namanya mungkin hoklopan, mungkin Batara tahu, Bang Edi tahu. Tapi kalau kalian orang luar Bangka nggak tahu hoklopan, kalian taunya martabak. So that's different ya. Jadi kalau misalkan kita pakai satu kata di daerah tertentu menggunakan bahasa yang umum, orang pasti tahu. Tapi they have their own vocabulary. Ya, mereka punya kosakata sendiri untuk penyebutan nama itu. Orang Barat belum tentu tahu rambutan loh. Serius. Because I have friends, waktu itu saya punya teman, kemudian saya tunjukin, saya kasih buah rambutan. Waktu itu saya masih di Jakarta. Ya, I gave him a rambutan, a bucket of rambutan, seikat rambutan, dan dia tanya, what fruit is that? Karena di negara dia tidak ada. Dia dari Eropa, negaranya tidak ada. Jadi dia tanya, rasanya gimana? What does it taste? Dia bilang, rasanya gimana? Kemudian berapa harganya? Murah apa mahal? Karena di negara mereka tidak ada. Even kalau buah durian pun kalian tawarkan, mereka jarang makan, because they don't eat durian so much. Mereka tidak makan durian, ya kan? Karena durian hanya tumbuh di negara tropis biasanya kan. Oke, dah itu ya. Jadi nanti untuk materi ini banyak, nanti kalian silakan explore ya, explore lagi. Nanti saya akan kirim, kalau perlu slide-nya saya akan kirim ke kalian biar kalian bisa pelajari. Nanti lewat Bang Edi nanti saya kirim ya. I will send it to you via Bang Edi. Tapi sebelumnya kita akan masuk ke intermezzo dulu sebelum kita masuk ke angka. Angka nanti akan sangat-sangat apa ya? Luar biasa lah. Nanti kalian silakan ini. Oke, saya akan coba interview dulu, intermezzo dulu ya. Kalian silakan tonton dulu video ini. Semoga menarik. Mana nih? Bentar ya. Oke, wait. Oke, kalian tonton video ini dulu ya di YouTube. Tapi kalau di YouTube ini mungkin nge-lag ya. Nah, tapi nanti kalau kalian bisa putar sendiri juga boleh di rumah. Oke, ini bisa kelihatan nggak? Share saya. Oke, sebentar ya. Bisa. Saya. YouTube kan? Kelihatan kan YouTube?
terlihat. Oke. Oke, kalian tonton dulu ya. Ini akan ada satu bahasa tapi 3 aksen. Ini sangat lucu sekali. Jadi kalian nanti lihat beda-bedanya apa. Ini intermezzo dulu sebelum kita masuk ke numbers. Silakan tonton 3 menit, teman. Hi, I'm Jenny from England. Hi, I'm Lucy from the States. And I'm Tegan from Australia. We're going to Oke, jadi ada 3 orang dari Inggris, Amerika, dan Australia. Jadi kita akan mendengar ketiga orang ini mengucapkan bahasa Inggris berbeda-beda ya. Nah, nanti kalian silakan lihat perbedaannya apa. Ada nama buah yang disebutin nanti. Sekarang nanti kalian silakan apa dengarkan ya. Kira-kira penyebutan nama buahnya beda apa enggak gitu ya. Coba didengarkan. show you some differences between our pronunciation and vocabulary. No way of speaking English is any better than any other. They're just different, and there's nothing wrong with that. Oke, dari sisi pronunciation ya, silakan kalian dengarkan. Tomato. Nah, jadi kalian silakan pilih mau ikut yang mana ya. Mau ikut yang British, mau ikut yang American, atau mau ikut yang Australian. Ini pengucapannya saya ulangi sedikit, agak sedikit berbeda ya. Tomato. Nah, kalau American bilang tomato. Nah, yang tadi kita latih itu American tuh. Ya, kalau Australia lebih mendok ya, tomato, lebih cepet ya, gitu. Lanjut. Banana. 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 Nah, Australia nggak jelas ya, banana, nggak banana tapi banana. 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 Nah, Girl. 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 girl, American girl. Vitamin. 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 Ada yang vitamin, ada yang vitamin. Ini boleh. Jadi jangan disalahkan kalau temennya ada yang bilang vitamin, benar. Ya, ada yang vitamin. American bilang vitamin. Oke. Inggris itu ya. Next. Vitamin. Modern. 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 Australia. 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 Yogurt. 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 Dance. 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 Nah, Inggris dance. Mulutnya mangap ya. Dance. Tapi kalau American dance. Ditekan dance, sama Australian bilang juga sama dance. Ya, Inggris ini agak beda sendiri ya memang. Tadi dia bilang vitamin, yang duanya bilang vitamin. Kemudian dia bilang dance, yang American sama Australia bilang dance. Jadi ini emang agak berbeda ya. Kalau mau yang lebih ribet sih bilang ikut aja British gitu ya. Kalau mau yang lebih simple ikut Australia atau American. Lagi kita dengarkan lagi sedikit. Mustache. 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 A little bottle of water. A little bottle of water. A little bottle of water. Oke. Sekarang dari sisi vocabulary ini juga berbeda. Sekarang kalian lihat, mungkin ada kosakata yang mungkin kalian akan dapatkan ini, kosakata baru ya. Yang sebelumnya ya kita tahunya cuma satu kosakata itu. Ternyata di 3 negara ini kosakata itu berbeda ternyata. Oke, sekarang kalian dengar. McDonald's. Mickey D's. McDonald's. Oke, McDonald ya. McDonald itu di 3 negara bilangnya berbeda. Kalau di Australia bilangnya Mackies. Jadi kalau ke Australia bilang I want to go to Mackies. Mackies itu apa? Mackies is McDonald. Oke. Coba kita ulang sedikit. Mickey D's. McDonald's. Mickey. Nah, Australia kali ini yang beda. Biskuit, cookies, picky. Jadi kue itu disebutnya beda-beda di setiap negara. Sweets. Candy. Lollies. Lollies, permen kalau Australia lollies. Makanya ada nama permen lollipop gitu ya. Swimming costume. Swimsuit. Togs. Or cozy. Or bathers. Or swimmers. Australia banyak ya. Oke, saya tidak akan ini terlalu lama nanti takutnya ya kalian nanti akan saya kasih linknya juga biar lebih apa ya lebih leluasa lah ya mendengarkan videonya. Nah itu yang penting nanti kalian sudah tahu oh perbedaannya ternyata seperti ini, beda antara Australian, British dan American itu seperti ini gitu ya. Jadi nanti kalian silakan eksplor sendiri. Oke kita lanjut sedikit materi kita sebelum kita akhiri nih masih ada sedikit lagi. Oke silakan di on lagi kameranya. Nah, ini saya akan masuk ke angka. Kita akan menghitung ya. Nanti ada challenge buat kalian. Ya, ada challenge buat menghitung angka cepat.
Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan dulu numbers ini seperti apa. Oke, coba saya ingin semuanya silakan dilihat di screen. Saya yakin kalian semua sudah tahu dari 1 sampai 10. I'm sure that all of you understand and knows and expert in saying 1 until 10. Nggak ada masalah ya. Coba saya ingin tes dulu deh. Cek sound dulu ya. Coba dari Batara. You say from 1 till 10, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, balik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Dewi, please. Cek sound. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, back. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, the last one. Farha, please. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 8, 8, EIT, jangan EIG, tapi EIT, itu dibacanya seperti itu ya, 8, jangan 8. Ya, nanti kalau kalian baca egg itu tidak telur nanti takutnya ya. Ya, jadi 8 bukan egg. Oke, 8, EIT. Next. Ini 11 sampai 20. Cek sound, silakan Batara please. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Silakan. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, back. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, please. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Oke, Dewi, please. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oke, back. 20, 19. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Okay, the last one, Farah, please. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Oke, this is the last one. Oke, sebelum saya lanjut, 13. Tin itu belas ya, belasan. Jadi kalau ada bahasa Inggrisnya belas, itu pasti ujungnya tin, kecuali 11 dan 12. Oke, selebihnya dia ngambil dari kata dasar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tambahkan aja ujungnya tin. Jadi 14, 14, 15, 15, 16, 16. Itu cara menghafal ya, biar cepat. Oke, penekanannya ada di ujung yang warna kuning, 16. Karena kalau kalian bilang 16, itu tidak akan ada bedanya dengan 60, 60. Jadi penekanan untuk belasan itu ada di kata tinnya. Jadi 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, seperti itu. Nah, kalau nanti masuk ke puluhan, yang harus ditekan itu adalah kata depannya. Yang harus ditekan itu ada kata depannya. Tapi yang ingin saya kasih tahu, cara gampangnya kalau puluhan itu di akhirnya itu pakai ujung TY. Dimulai dari 20, 20, kemudian 30, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Nah, inilah nanti yang akan membedakan dengan 19 ya. Kalau 19 tadi 19, kalau 90, 90. Jadi nekennya di awal. Nah, ini nanti harus dibiasakan. Jadi biar nanti ketika kalian spelling angka, itu tidak salah. Oke, jadi misalkan 95, 95. Ya, 90, 90, 55. Jadi 95, 95. 73, 73. Gitu ya. Kalau 43, 43. Ya, jadi penggabungannya sama, 40 sama 3 gitu ya. 67, 67. Oke. Nah, nanti ada challenge yang harus kalian lewati, yaitu saya akan tulis, kalian harus ucapkan. Angkanya akan spontan saya ketik, kalian nanti harus ucapkan dalam bahasa Inggris. Oke. Nah, ini kalau yang puluhan saya rasa pasti bisa semua. Coba Dewi cek dulu 20 sampai 90 ya.
20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Please start. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Oke, 80. G-nya nggak usah dibaca. 80 ya. Jadi jangan 8. Ya, jangan 80 tapi 80. Oke, good. Batara, please. 20, 30, 40, please. Ya, you. Unmute, please. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Oke, good. 100. Farah. 20. Farah, you please. Fahra, sorry. Fahra. Farah, please unmute and then start. Fahra, can you hear me? Oke, kayaknya lagi nge-lag ya. Yaudah, that's fine. Oke, nanti untuk selanjutnya yang 100. Halo? Ya. Oh, bisa ya? Silakan Farah, 20 sampai 90. 20, 30. Oke, tadi ya. Maaf, Ya. tadi nge-lag. Oh ya, oke, that's Udah. fine. That's fine. Oke. Lanjut 20. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, Oke. 100. Udah. Oke, cukup. 100, 100, 1000, 1000. Oke. Konsepnya sama, saya tidak akan jelaskan, tapi kalian silakan pikirkan. Konsepnya sama. Jadi kalau misalkan yang penting itu adalah 1 sampai 10, 11 sampai 20, 20 sampai 100 dan 1000. Itu yang ada di layar ini adalah yang perlu kalian kuasai dulu. Jadi misalkan saya pengen bilang, coba saya cek ya, Dewi, seandainya kamu bahasa Inggris kan ya? Seandainya saya bilang 95, apa bahasa Inggrisnya? 95, Oke, good. Batara, bahasa Inggrisnya 150. 150. Oke, Fahra, 1500. 1,500. Betul. Paham ya di situ ya? Jadi tinggal dikombinasikan saja angka-angka yang ada di nomor itu. Jadi nanti kalian silakan ingat-ingat nih. Nanti abis ini akan ada challenge. Waktu kita masih tinggal 1 menit, nanti kita akan masuk lagi sesi terakhir ya. Oke, tapi sebelumnya sebelum ini close, sebelum ini mati, kalian silakan ingat-ingat simbol-simbol berikut. Ya. Oke, ini ada simbol-simbol matematika. Nanti kita akan coba challenge gitu ya habis ini. Yang saya ingin kalian cukup tahu itu cuma ini aja deh, kali, bagi, tambah, kurang, sama dengan. Cukup itu aja dulu. Jadi kali itu sebenarnya bukan hanya multiply tapi juga bisa times ya, TIMES bisa. Jadi ada 2 bahasa Inggrisnya. Kalau bisa multiply bisa juga times. Nah, kalau yang bagi divided by, ini bacanya divided. Kemudian tambah itu bacanya plus. Kurang bacanya apa? Ada yang tahu? Kalau kurang nih bacanya apa nih? No, minus. I-nya bacanya I ya. Jadi minus. Oke. Minus, kemudian sama dengan bahasa Inggrisnya equal to. Oke. Nah, ini tolong kalian ingat karena habis ini kita akan langsung masuk tes ya. Ya, tadi angka, kemudian ini simbolnya, kemudian habis ini kita akan tes satu-satu, kemudian yang bisa jawab. Oke. Siap ya? Oke, sudah? Jadi multiplied ini bisa times, boleh ganti kalau mau. Divided itu bagi, plus itu tambah, minus itu kurang, equal to itu sama dengan. Oke, saya akan stop sharing, kemudian saya akan kembali ke screen. Sebentar, saya akan stop dulu. Oke, saya akan kembali ke sini. Oke, sudah? Nah, sekarang kita akan masuk ke nanti ini yang terakhir ya. Kita akan masuk ke sini. Kalian nanti saya akan coba pandu untuk game, bukan game ya, ini tes dulu sebelum kita ini. Bentar.
Ini ganti speaker dulu ya. Oke. Nah, ini saya akan coba share dulu sebentar biar kalian bisa lihat. Oke. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi nanti saya akan share yang di sini. Oke, mungkin agak kecil ya, cuma nanti saya akan perbesar. Oke, misalkan saya akan tulis seperti ini ya. Kalian silakan lihat di layar aja. Saya akan coba tulis seperti ini. Nanti kalian langsung jawab. Tapi harus disebutkan dalam bahasa Inggris. 54 tambah 28 sama dengan itu disebutkan dalam bahasa Inggris. Oke. Misalkan 54 bahasa Inggrisnya apa, tambah tadi apa, 28 apa sama dengan apa, jumlahkan langsung disebutkan hasilnya. Nanti saya tinggal ketik. Oke. Bisa ya? Bisa diikutin ya. Misalkan saya contohkan ya. I will give an example. Kemudian saya akan sebutkan 56 plus 98 equal to. Nah, nanti langsung dijumlahkan. 56 tambah 98 sama dengan 154. Misalkan seperti itu. Jadi kalian harus langsung jumlahkan. Tapi kalau misalkan sulit menjumlahkannya, nggak usah dijumlahkan juga nggak apa-apa. Nah, kalau misalkan terlalu besar ya, kalian cukup sebutkan angkanya saja. Oke, siap? Dewi, please. Kamu dulu ya. Ready? I would like to give you this question. This is very easy actually. Silakan. 56 plus 40 equal to Oke. 100. Oh, I'm sorry. Equal to 96. 96. Okay, good. Correct. And then now, Farah, you. Okay, go. 73 plus 90 equal to Okay. 163. Okay, good. Maaf. Farah, you. Please. 90 plus 85 equal to 175. 175. Oke, correct. Nah, sekarang challenge kedua, kalian cukup menyebutkan angkanya saja. Misalkan saya kasih angka seperti ini ya. Misalkan saya sebutkan 7,400 kilogram, ya kan seperti itu ya. Jadi kalian cukup sebutkan angkanya, tidak akan ada penjumlahan supaya kalian nggak bingung menjumlahkannya juga ya. Oke, saya akan tulis angkanya saja. You just say in English, oke? Start from Dewi. I'm sorry. 8,000 and 5,177. Oh, sorry, 67. Oke. N-nya itu di dua kata terakhir saja. Jadi misalkan di antara di sini ya, N-nya. Jadi 8,567. Jadi N-nya itu di sebelum 67, di puluhannya ya, di puluhannya. Oke, good. Thank you. Farah. Please. 3,564. Okay, good. Okay, that's quite challenging, right? Okay, Batara. Please. 9,253. Okay, that's easy ya, easy. Masih ribuan. Now I will upgrade, I will increase into
Puluhan ribu ya. Oke, start from Dewi. Mm, 35,000 673. 60 No. 6. Oh. 673. Okay, 35,673. Thank you. Farah. Yes, sir. Okay, your turn, please. 123. Good. Batara, your turn. Okay, please, Batara. 81,647. Okay, that's fine. Okay, this is the last chance. This is the last chance and last challenge. Saya akan naikkan menjadi ratusan ribu. Oke, ini agak sulit ya, tapi nggak apa-apa. 355.245, misalkan gitu ya. Oke, that's easy actually. Okay, Dewi, I will give you 5 seconds to think before you answer. Okay, ready? Just start if you are ready. Aku tidak percaya diri. That's fine, nanti diperbaiki kalau ada yang salah. Oke, silakan. For 453 230. Oke, 13. 13. I'm sorry. That's fine, that's fine. Oke, hampir betul. Coba ada yang bisa menyempurnakan nggak? Tadi ada satu kata yang kurang. Farah, coba, your turn. Coba Farah, kamu ucapkan kata yang berikut. 453,213 bentar, ulangi. Bentar. 453,213. Oke, Dewi kurang 1,000 ya. Jadi 453.000, ribunya 1,000. So 453,213. Jadi 1,000-nya jangan ketinggalan ya. Oke, good. And now, ya, that's fine. That's good actually. Kalian baru saya kasih sedikit aja udah bisa sampai kayak gitu. Apalagi sering latihan ya. Oke, Farah, please. Saya kasih yang agak ribet-ribet lah ya biar gampang. Melihatnya bisa nggak nih? Aku ya. 365,273. Oke. Nanti kalian harus, kan minggu depan reading ya. Nanti saya ingin kalian baca, saya ingin lihat kalian baca teks, ya, saya tampilkan, terus ada angkanya. Jadi aplikasi dari yang kita pelajari itu langsung dipakai di minggu depan, ada angkanya, ada nama-nama yang sudah kita pelajari ya. Nanti kalian juga akan diselipin speaking minggu depan ya. Jadi bersiap-siap. Oke, Batara, you are the last one. Oke, Batara, just think 5 seconds and then after that if you are ready just start. 875,241. Oke ya, mulus banget ya. Oke,
Jadi itu udah terbiasa. Apalagi kalian kalau cuma baca yang ribuan, ratusan ribu aja udah gampang. Apalagi cuma baca yang kayak gini, ya. 54 easy, that's very easy. Apalagi baca yang cuma kayak gini, ya kan? 782. Apalagi bacanya kayak gini, ya kan? Gampang juga kan? 6574. Jadi yang penting itu dilatih saja. Jadi biar kalian nanti akan terbiasa ketika menemukan angka bacanya nggak apa ya, nggak tersendat. Ini kalau sudah bagus itu orang pasti udah wah keren, gitu ya. Karena biasanya challenge dari orang yang biasanya berbicara bahasa Inggris ketika ketemu teks adalah ketemu angka. Dia bakal mikir, ya. Coba saya ingin tes ini baca angka ini nggak sama dengan baca tahun ya. Saya ingatkan baca angka tidak sama dengan baca tahun. Kalau misalkan tahunnya seperti ini, maka bacanya bisa dua cara. Oke, yang pertama bacanya ada yang tahu? Ini tahun 2021 bacanya gimana? 2021. 2021 boleh. Jadi bacanya itu boleh dipenggal dua. Boleh dipenggal dua 2021 atau langsung 2021 2021 boleh. Pilih yang mana yang paling gampang. Dipenggal dua itu lebih enak kalau kalian ada yang 19-nya. 19 berapa gitu? 1967. Bacanya jangan 1967 jangan. Terlalu ribet ya. Kalau angkanya seperti ini maka dipenggal dua kayak Dewi. Oke. Coba Fahra, ini tahun berapa coba bacanya? 1967. Good, bisa ya. Kemudian Batara, ini tahun berapa nih? Batara, are you there? 1979. Bisa ya. Jadi kalau 1990-an gitu, 1970-an itu bacanya dipenggal dua, tapi kalau 2000-an ke atas, 2000-an ke atas itu bisa menggunakan 2000 boleh. Lebih enak juga 2000 misalnya. 2005, 2000 karena kalau kalian nanti penggal dua, ini agak ribet bacanya. Coba gimana? Kan susah kan? Nggak mungkin kan 2005 gitu kan, aneh gitu ya. Kalau misalkan ada nolnya dua gini bacanya 2000 aja, kecuali nanti dia sudah pakai belasan baru pakai penggal dua 2015 atau 2015, tergantung kalian mau pakai yang mana, cara yang lebih enak lah. Oke, angka itu sebenarnya sederhana tapi akan jadi masalah kalau kalian tidak pernah mengulang-ulang. Jadi ketika kalian ketemu lagi, bakal recall lagi, bakal loading lagi baca angka ya. Jadi harus sering diulang-ulang. Oke, sebelum saya tutup, ini akan ada game sedikit. Kalian silakan lihat. Tapi kayaknya karena kalian sudah sampai ratusan ribu tadi, game ini kayaknya tidak berguna ya. Karena akan sangat gampang. Bentar, saya stop share dulu. Kita buka dulu link yang lain. Oke, sebentar. Oke, saya akan share screen. Kalian silakan lihat ini gamenya. Nah, nanti kalian kalau mau coba-coba game ini boleh ini ya, boleh nanti saya kirim linknya aja deh. Nah, ini kalian silakan nanti buka sendiri di rumah atau nanti filenya ini saya kirim ke kalian biar kalian bisa baca. Nah, ini adalah penulisan. Ya, penulisan. Kadang-kadang kita ngomongnya sudah benar tapi nulisnya masih salah. Oke. This is about how we spell. Ini dalam bahasa Inggris penulisan pun harus betul. Coba saya ingin cek nih. Kalian eja ya, eja dalam bahasa Inggris ya. Oke. Nomor 1 yang across. Ini apa nih bahasa Inggrisnya? 22. Yuk, yang bisa. 22. 20. Oke, kita masukkan. Ternyata benar, oke. Yang mana lagi? 4 ke samping. 33. 33. 33. Oke. Betul. Artinya kita harus, kalian sudah tahu nih 33, 33, 22, 22. Cuma yang harus kalian ingat adalah penulisan. Jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Ini melatih penulisan sebetulnya ya, melatih penulisan. Nah, nanti kalian mau latihan lagi, misalkan contoh, saya ingin nomor 9 ke bawah. Mana nih? 9. Ini. 90 apa bahasa Inggrisnya? 90 apa bahasa Inggrisnya? 90. Tulisannya gimana? Batara, kamu eja coba. Boleh pakai bahasa Indonesia, ngejanya nggak apa-apa. NINETY. Oke.
Karena kadang-kadang ada yang lupa E-nya loh. Jadi hati-hati ya. Kalau lupa E ini dia nggak bakal masuk. Misalkan, nah dia nggak bakal muncul. Nah, ketika kita sempurnakan huruf E-nya, baru kemudian dia akan muncul. Jadi di sini melatih bukan hanya bahasa Inggrisnya saja, tapi penulisannya juga harus benar. Jadi kalian bisa latihan, linknya sudah saya kasih. Oke, terakhir nomor 8 nih misalkan. 8 ke samping 44, bahasa Inggrisnya apa? Farah? 44. Coba F, kamu ya, 40-nya gimana? F, F O R, U U ya? U R, R F F T T T T Y terus F O U R. kurang. Ini udah kelebihan loh. Ini nggak bisa lagi tuh. Hurufnya Oh, U-nya hilang. yang mana? Yang ini? Enggak, yang ini. Nah, Ini. makanya penulisannya harus Itu ada yang kebalik juga, Mister. Yang Ya. nomor 1 kebalik nggak? Apa udah benar? udah benar. 20. Oh, satu ya, 20. Oh ya, saya nulis kebalik. Sorry. Tapi dibenerin sama dia ya. Oke. Iya. Oke, sorry. Nah, ini 44 ya harusnya. Nomor 1 ini harusnya 20. Kita perbaiki coba. 22. Cek ya. Oke, sudah dibenarkan kembali ya. Nah, cuma memang melatih ini memang harus teliti. Dia harus benar-benar pas gitu ya. Kemudian ya tadi ternyata kalau misalkan kita salah tulis pun dia masih bisa masuk asalkan angkanya atau hurufnya pas dengan kotak. Tapi di sini pun tidak hanya ini ya, gamenya itu banyak. Kalian bisa latihan nanti di sini. Link-link yang kemarin saya kasih itu sangat berguna sebetulnya. Kalian bisa latihan, kalian bisa sambil iseng-iseng gitu kan. Nah, misalkan 55 nih, saya mau ngisi 55, 55. Nah, ini bisa ya kan langsung muncul 55. Oke, silakan latihan. Untuk adik-adiknya misalkan mau latihan bahasa Inggris pakai game ini lebih menarik ya. Sekarang kalau zaman pakai buku itu udah agak ketinggalan. Sekarang udah orang pakai handphone main ketik udah bisa belajar. Oke, nah mungkin untuk untuk materi kita hari ini itu dulu. Paling nanti ini ada linknya, nanti saya akan kirim ya ke kalian. Link pembelajaran yang nanti kalian bisa pakai untuk belajar di rumah. Kalian bisa eksplor lagi materi-materi yang tadi sudah disampaikan. Dan ini ada link-linknya, nanti saya akan kirim. Oke, terima kasih.